Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kosmetik pembersih basis non-air. Adapun nama-nama dari kelompok kami, ada Haura Safa Darmawan dengan NIM terakhir 013, ada Kezia Aurora Matilda dengan NIM terakhir 015, ada Hairul Amri dengan NIM terakhir 016, ada Mochrifki Alfarezi dengan NIM terakhir 018, dan ada Muhammad Faiz Abdullah Aye dengan NIM terakhir 020. Nah, apa itu kosmetik pembersih basis non-air? Kosmetik pembersih basis non-air berfungsi mengangkat kotoran, sebum, mikroorganisme, dan sisa makeup, serta membantu menjaga kesehatan kulit. Pembersih non-air berbasis minyak atau ester atau wax bersifat efektif melarutkan kotoran lipofilik seperti makeup tahan air dan sunscreen. Adapun rumusan masalah yang kami angkat pada pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama, apa pengertian kosmetik pembersih berbasis non-air? Yang kedua, apa saja jenis kosmetik pembersih non-air? Yang ketiga, apa bahan dan komponen formulasi yang digunakan? Yang keempat, bagaimana mekanisme kerja kosmetik pembersih non-air? Yang kelima, bagaimana evaluasi mutu produk? Dan yang keenam, apa kelebihan dan kekurangan dari produk yang kami bahas pada pembahasan kali ini? Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian kosmetik pembersih berbasis non-air. Kosmetik pembersih berbasis non-air itu adalah produk pembersih yang menggunakan fase minyak atau pelarut sebagai komponen utama, sehingga dia mampu melarutkan kotoran berminyak secara efektif dibandingkan pembersih berbasis air. Selanjutnya ada, jenis kosmetik pembersih non-air. Yang pertama itu ada cleansing oil, dia bentuknya, cair dan basisnya minyak atau ester. Prinsipnya itu like dissolve like, dan dia efektif untuk makeup waterproof dan sunscreen. Dan, cleansing oil itu dapat diemulsikan dengan air. Selanjutnya ada cleansing balm, dia teksturnya padat, atau meleleh menjadi minyak. Dia, teksturnya lebih kental dan, bisa melembabkan, cocok untuk kulit kering dan sensitif, dan efektif untuk menghapus makeup yang tebal. Selanjutnya ada cleansing stick, dia bentuknya batang, eee, lalu, dia sifatnya travel friendly karena dia kecil dan cocok untuk pembersihan yang cepat. Ada cold cream atau, eee, krim dingin, dia krimnya tebal, isinya minyak, beeswax, dan air. Dia dapat melunakkan makeup yang dihapus dengan kapas dan sangat melembabkan, cocok untuk kulit yang kering. Dan yang terakhir ada oil based wipes, dia tisu dengan minyak pembersih, sifatnya praktis karena pemakaiannya itu tanpa dibilas, tapi kurang maksimal jika sering digunakan dan resiko iritasinya tinggi bila digosok berlebihan. Next ada bahan penyusun. Bahan penyusun, kosmetik pembersih non-air itu, yang pertama ada minyak nabati dan mineral, yang kedua ada ester sintetis, ada surfaktan non-ionik, ada emolien, antioksidan atau vitamin E, dan, bahan aktif tambahan lainnya. Tujuannya itu untuk, keseimbangan efektivitas dan kenyamanan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang akan saya bahas kali ini adalah stabilitas dan keamanan. Produk non-air memiliki risiko kontaminasi mikroba lebih rendah dibanding dengan produk berbasis air. Namun, stabilitas oksidatif minyak menjadi perhatian utama, sehingga diperlukan antioksidan dan kemasan yang sesuai. Keamanan produk ditentukan oleh kualitas bahan, konsentrasi, serta uji dermatologis untuk menilai potensi iritasi dan komedogenisitas. Adapun konsep formulasinya yaitu formulasi non-air menggunakan minyak sebagai fase kontinu sehingga memungkinkan pelarutan kotoran lipotik secara optimal.
Di sini konsep formulasinya itu tidak menjadikan air sebagai komponen utama, berbasis prinsip kimia autolyte dissolved lye ditujukan untuk melarutkan kotoran lipofilik, auto makeup, sunscreen, dan lain-lain, mendukung hidrasi dan perlindungan skin barrier. Lanjut, prinsip ilmiah formulasi. Formulasi kosmetik pembersih berbasis non-air didasarkan pada prinsip kimia like dissolve like, di mana zat yang bersifat minyak itu akan lebih efektif melarutkan kotoran yang juga bersifat lipofilik, seperti sebum, make up waterproof, dan sunscreen. Karena sebagian besar kotoran pada wajah memiliki karakteristik non-polar. Penggunaan minyak sebagai fase utama memungkinkan proses pelarutan berlangsung secara optimal. Next. Selanjutnya kita lihat seperti apa mekanisme kerja daripada kosmetik pembersih. Ini dibagi menjadi 5 unsur. Yang pertama itu 20%, lalu dilakukan double cleansing, kemudian 20%-nya lagi kotoran terangkat dan dibilas, 20% selanjutnya tambahkan air dan emulsifikasi. Kemudian pijat, larutkan sebum dan make up, kemudian aplikasikan pada kulit kering. Peran terhadap skin barrier. Kosmetik pembersih berbasis non-air membantu menjaga keseimbangan skin barrier karena tidak menghilangkan minyak alami kulit secara berlebihan. Lalu kandungan minyak dalam formulasi dapat mempertahankan kelembapan serta mengurangi resiko kulit kering serta iritasi, sehingga proses pembersihan tetap efektif tanpa merusak lapisan pelindung alami kulit. Selanjutnya ada evaluasi produk. Evaluasi produk ini sangat penting untuk menilai kenyamanan penggunaan seperti kemudahan menyebar dan rasa setelah penggunaan. Jadi dilakukan beberapa evaluasi mutu sebagai berikut. Pertama itu ada uji organoleptik. Ini tujuannya memastikan produk sesuai spesifikasi dan diterima secara sensorik. Ini menilai warna, bau, tekstur, dan konsistensi dari produk. Lalu yang kedua ada uji viskositas. Ini tujuannya memastikan kemudahan aplikasi dan kestabilan fisik. Ini untuk mengukur kekentalan dari suatu produk. Lalu selanjutnya ada uji stabilitas suhu. Tujuannya melihat perubahan warna, bau, pemisahan fase, atau degradasinya. Ini untuk produk disimpan pada suhu berbeda, rendah maupun ruang atau maupun suhu tinggi. Lalu selanjutnya ada uji stabilitas dari oksidatif. Tujuannya untuk mencegah bau tengik dan kerusakan bahan aktif. Untuk menilai ketahanan minyak terhadap oksidasi. Lalu selanjutnya ada uji iritasi kulit. Ini dilakukan melalui uji dermatologis atau patch test. Tujuannya untuk memastikan produk tidak menyebabkan iritasi atau reaksi dari alergi. Lalu selanjutnya ada uji efektivitas pembersihan. Ini menilai kemampuan produk mengangkat make up dan sebum. Tujuannya membuktikan klaim produk secara ilmiah. Selanjutnya ada inovasi kosmetik pembersih basis non-air. Perkembangan kosmetik pembersih non-air dipengaruhi oleh tren clean beauty dan sustainability, sehingga industri mulai menggunakan minyak biodegradable serta bahan berbasis fermentasi. Teknologi formulasi modern juga memungkinkan produk bersifat multifungsi, tidak hanya membersihkan tetapi sekaligus memberikan hidrasi dan perlindungan terhadap skin barrier. Selain itu, penelitian terbaru menekankan pentingnya menjaga keseimbangan mikrobioma kulit, sehingga formulasi harus tetap efektif, namun tetap lembut dan aman digunakan. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Di sini dapat kami tarik kesimpulan bahwa kosmetik pembersih berbasis non-air merupakan inovasi penting dalam industri kosmetik modern karena mampu melarutkan kotoran lipofilik secara efektif serta memiliki stabilitas yang baik. Formulasi non-air memerlukan perancangan yang tepat agar aman dan nyaman digunakan sehingga evaluasi mutu dan keamanan menjadi aspek penting dalam pengembangan produk.
Perkembangan teknologi formulasi menunjukkan bahwa produk pembersih non-air akan terus berkembang mengikuti kebutuhan konsumen dan tren berkelanjutan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.